Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat R-Movie. Melanjutkan dari episode sebelumnya, kini kita diperlihatkan dengan sekelompok Katalan yang berhasil bertemu dengan salah satu orang Katalan yang sempat dibebaskan oleh Osman. Yang tanpa mereka sadari, Cercote dan Besungur mengikuti mereka dari belakang dan bersembunyi di semak-semak hutan. Melihat itu, Cercote berkata kepada Besungur, "Sekarang kita sudah mendapatkannya, Besungur. Kamu tetap di sini dan awasi mereka. Aku akan pergi dan memberitahu Beim tentang hal ini." Kemudian Cercote pun pergi dan meninggalkan Besungur untuk tetap mengawasi mereka. Malam pun tiba. Di Kastil Belcik, Anselmo mengunjungi Rogatos seraya berkata, "Kita mulai bertemu lebih sering dari biasanya, Tekfur Rogatos." Dan Rogatos mengatakan, "Dan setiap kali kita bertemu, kantongmu juga semakin besar, dan kau tidak bisa mengeluh tentang itu." Namun Anselmo mengatakan, Anselmo tidak mengeluh. Kemudian Rogatos berkata, "Bahkan jika kita tidak bisa mengambil pendeta Gregor, kita mendapatkan sesuatu. Tuhan memberikan kita kesempatan lagi. Ayah Nikola menahan seorang Turki yang bernama Turgut, dan Turgut sangat penting bagi Osman. Jadi, jika kita tidak bisa membawanya..." Seketika Anselmo mengatakan, "Maka kau akan mendapatkan temanmu pendeta Gregor." Kemudian Rogatos mengatakan, "Menurut berita yang aku terima dari mata-mataku di Kastil Nikola, bahwa Koses akan pergi ke sana untuk mengambil Turgut besok." Lalu Anselmo mengatakan, "Aku meyakinkanmu bahwa kau akan segera memiliki pendeta Gregor, Tekfur Rogatos." Kemudian Rogatos berkata, "Berhati-hatilah, karena dia adalah setan." Mendengar ini Anselmo tertawa dengan mengatakan, "Anselmo selalu waspada. Dia tidak pernah meremehkan setan. Aku akan membawa Turgut kepadamu dan jangan ragu tentang itu." Sementara itu, di kamp pengembara, setelah kembali dari Nikola, Gundus mengatakan pada Osman bahwa Nikola akan memberikan Turgut pada Koses. Mendengar ini Osman bertanya, "Kenapa begitu, kakak?" Dan Gundus menjawab, "Dia mencintai Mary. Dia ingin membalas dendam atas penculikan Mary." Lalu Osman bertanya, "Anjing Nikola, kenapa dia melakukan itu?" Malhun yang sedari tadi berada di sana, dia berkata, "Rupanya dia ingin mencuri hati Mary." Mendengar ini membuat Osman bingung dan melihat ke arah Malhun. Kemudian Malhun mengatakan lagi, "Mary itu masih single, Beim. Nikola ingin menikahinya dan bersatu dengan kakaknya, Koses." Mendengar ini membuat Osman mengerti, lalu mengatakan, "Kalau begitu, kita harus memasang jebakan untuk mengambil Turgut Bey." Kemudian Gundus menanggapinya dengan mengatakan, "Nikola sudah siap untuk berangkat, Osman Bey. Aku melihatnya di kastil. Mereka mempersiapkan kandang untuk Turgut. Dia akan segera memberikan Turgut pada Koses." Lalu Osman mengatakan, "Kita berada di tempat di mana kata-kata gagal. Mari kita asah pedang kita, dan kita akan membakar seluruh dunia untuk satu tetes air mata dari Turki." Namun Bala mengatakan, "Beim, bagaimana jika itu bagian dari jebakan? Mereka pasti tahu bahwa kau tidak akan meninggalkan Turgut Bey. Bagaimana jika ini adalah sebuah permainan untuk memikatmu?" Mendengar ini membuat Osman terdiam dan berpikir. Kemudian Malhun berkata, "Tetapi bahkan jika itu jebakan, kita harus menemukan jalan dan membebaskan Turgut Alp. Kita tidak bisa menahan suku lain. Selama kita membiarkan mereka menahannya, mereka harus tahu bahwa Osman Bey tidak pernah meninggalkan siapapun." Mendengar ini Osman mengatakan, "Ya, ewalah." Tidak lama Cercote datang memasuki tenda seraya berkata, "Kami menemukannya, Beim. Kami mengikuti serigala yang terluka. Dia membawa kami ke sarangnya, tapi tidak ada yang datang, dan Besungur terus mengawasi mereka, Beim." Mendengar ini membuat Osman senang dengan mengatakan, "Darah telah menyentuh gigi serigala. Sekarang kita akan mengejar mereka. Kita akan menggigit mereka pada kesempatan pertama. Tapi pertama-tama kita harus berurusan dengan Turgut. Setelah itu kita akan turun pada Katalan. Kakak, siapkan Alpen. Kita akan mulai penyergapan." Kemudian mereka pun pergi meninggalkan tenda. Sementara itu, seseorang memasuki ruangan penyimpanan karpet yang ternyata dia adalah Gokce, asisten Malhun. Di sini kita melihat kilas balik yang pada saat itu Bala mengatakan pada Gonca untuk memisahkan karpet untuk Isnik dan juga untuk Mary. Malhun juga meminta Gokce untuk membantu Gonca dan melakukan apa yang dia katakan. Namun di sini juga kita dapat melihat
Setelah Bala dan Malhun keluar dari tenda, Gokce hendak memeriksa karpet, namun Gonca menariknya dengan mengatakan, "Gokce, itu bukan sesuatu yang bisa kamu tangani. Kamu pergi saja dan bawa benang untuk para hatun di tempat karpet. Biarkan aku yang melindungi karpet-karpet ini." Mengingat hal itu membuat Gokce merasa kesal dan dia merencanakan sesuatu untuk membalas sakit hatinya pada Gonca. Dia menyirami tumpukan karpet yang sudah siap dengan air tinta lagi dan lagi. Sahabat, di sini kita dapat melihat bahwa Gokce, asisten Malhun, bukanlah hatun yang baik. Dia dipenuhi dengan dendam dan ambisi. Bahkan dia tidak berpikir efek dari perbuatannya ini. Namun, akankah perbuatannya ini diketahui? Kita saksikan nanti. Keesokan paginya, di kastil Inegol, Koses dan Mary mendatangi Nicola. Nicola menyambut mereka dengan mengatakan, "Kenapa kalian repot-repot untuk datang ke sini? Aku akan mengirim hadiahmu dengan tentaraku. Tapi bagaimanapun, aku sangat senang melihatmu, Lady Mary." Namun Koses mengatakan, "Hadiahnya sangat berharga, jadi aku ingin mengambilnya secara pribadi, Nicola." Dan Nicola mengatakan, "Ya, benar. Dan kau seharusnya melihat dalam keputusasaan ketika sukunya dibakar, Mary sayang, dan ini bukanlah apa-apa jika dibandingkan dengan itu." Tidak lama tentara Nicola datang memasuki ruangan dengan membawa kandang besi yang di dalamnya terdapat Turgut. Kemudian Nicola berkata, "Ya, hadiahmu datang. Ini adalah hadiahmu, Lady Mary. Lihatlah, Mary sayang, lihatlah hadiahmu dengan hati-hati. Lihat apa yang berubah dari serigala liar itu. Dia dijinakkan di dalam kandang ini. Dia berperilaku sangat baik. Dia duduk di sana seperti anak yang baik." Mendengar ini membuat Turgut marah dan kemudian mencoba untuk menarik Nicola. Namun Nicola berhasil menghindar. Kemudian Nicola berkata, kejam. Tapi itu bisa dimengerti. Sukunya terbakar. Alpennya terbunuh. Dia sangat menderita karena itu. Mary sayang, benarkan Turgut Bey?" Mendengar ini membuat Turgut sangat kesal. Kemudian dia menendang pintu besi hingga terbuka. Seketika tentara Nicola menyerang dan terjadi perkelahian di sana. Turgut berhasil memangsa Nicola, namun dia dipukul dari belakang oleh Koses dan membuatnya jatuh tidak sadarkan diri. Sahabat, di sini kita bisa melihat ekspresi ketakutan di wajah mereka. Kemudian Koses berkata, "Untungnya aku datang untuk mengambil hadiahku secara pribadi, Nicola. Untungnya." Nicola juga mengatakan, "Yah, untungnya Koses, untungnya." Kemudian Nicola memerintahkan tentaranya untuk membawa Turgut. Sahabat, kita beralih ke Osman dan pasukannya yang sedang dalam perjalanan dalam misi. Mereka berhenti di hutan untuk menyusun rencana. Di sana Osman berkata pada semua alpennya, "Jalan menuju Harmankaya terbelah di sini. Sungai di sebelah jalan ini banjir di musim ini, dan aku sangat mengenal daerah itu, karena aku menunggang kuda berkali-kali di sana. Tetapi Koses juga mengetahuinya, jadi dia akan menggunakan jalan yang ini. Goktuk, Cerkutai, kalian pergi ke depan, dan Saltuk, kau akan menyerang dari sayap kanan." Kemudian mereka berkata, "Ewalah, Beim." Dan mereka pun bersiap untuk menyerang. Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.